Deret tak hingga adalah penjumlahan suku yang terus berlanjut tanpa akhir. Setiap suku A disebut sama dengan N. Jadi tidak semua deret akan menghasilkan nilai tak hingga. Ada deret yang mendekati suatu angka tertentu. Cara penyampaiannya atau penyebutannya seperti misalnya 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 dan seterusnya. Apakah hasil pas titik menjadi tak hingga? Belum tentu. Dalam matematika ada beberapa yang menetapkan dan memang nilainya besar, tetapi juga deret justru mendekati suatu angka yang melebihi jumlah sukunya. Terus konsep ini sangat penting dalam matematika, fisika, teknik, dan teknologi komputer. Selanjutnya yang kedua, sederhana deret tak hingga. Contoh deret itu adalah 1 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 8 ditambah 16 sama dengan 1, yang dimana setiap suku nilai yang semakin kecil. Deret ini memiliki pola geometri, nilainya yaitu mendekati 2. Cara pengerjaannya, yang pertama kita jumlahkan dulu 1 ditambah 1 per 2 sama dengan 1,5. Tambahkan menjadi 1/4 menjadi 1,75. Selanjutnya tambahkan 1/8 menjadi 1,875. Nilai semakin mendekati angka 2. Walaupun tidak pernah benar-benar dapat sama dengan 2, ini adalah salah satu alasan kenapa deret tak hingga menarik untuk dipelajari. Selanjutnya yang ketiga, konsep jumlah parsial atau S sama dengan N, yang dimana N sama dengan A, yang dimana kita ambil contoh soal 1 ditambah A sama dengan 2, N ditambah A sama dengan 1. Jumlah parsial sama dengan penjumlahan beberapa suku pertama. Cara pengerjaannya, yang pertama kita definisikan dulu, yang dimana S sama dengan 1 berarti hanya suku pertama. Selanjutnya S sama dengan 2 berarti suku yang kedua untuk dijumlahkan. Yang selanjutnya S sama dengan 3 berarti suku pertama dijumlahkan menjadi 3. Dengan cara ini kita dapat mengetahui dan melihat pola tren deret tersebut. Selanjutnya yang keempat, konsep konvergen, yang dimana N sama dengan S, yang dimana N sama dengan juga L. Jika jumlah parsial mendekati angka tetap L, maka deret disebut dengan konvergen. Dalam deret tak hingga ada istilah penting yaitu konvergen dan divergen, yang dimana konvergen memiliki nilai jumlah parsial mendekati suatu angka tertentu, misalnya yaitu deret 1, 2, 3, dan 4. Maka parsial semakin dekat dengan angka 2, maka deret itu disebut konvergen. Atau sebaliknya, jika nilai terus membesar atau tidak memiliki arah yang jelas, maka disebut divergen. Contohnya 1 ditambah 2, 1 ditambah 3, 1 ditambah 4. Deret ini akan terus naik tanpa batas, sehingga disebut dengan divergen. Konsep ini digunakan dalam bidang banyak ilmu. Cara penyelesaiannya, dan kita mengambil contoh soal yang pertama itu N sama dengan L, yang dimana jumlahnya 1 ditambah 1 per 2 ditambah 2 per 3 ditambah 3 per 2, yang dimana jawabannya adalah kita mencari divergen dan konvergennya, yang dimana jawaban akhirnya adalah 1,7 ditambah 1,8 sama dengan 3 per 4. Sekian dan terima kasih. Baiklah, diselesaikan, menyebutkan, dan membuat satu contoh soal. Contoh yang pertama itu adalah dengan soal 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 ditambah titik. Jadi kita menjawab penyelesaian yang pertama adalah A, yang dimana 2 dan bedanya B adalah 2. Untuk mencari jumlah parsial kelima, kita cukup menjumlahkan parsial kelima yaitu dengan S5, yang dimana S5 sama dengan 2 ditambah 4.
Perkenalkan, nama saya Alusiaan dari Prodi Manajemen Rekayasa dengan NIM 21S25017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi deret tak hingga dengan subtema deret geometri tak hingga. Deret geometri tak hingga merupakan penjumlahan suku pada barisan geometri yang banyaknya tidak terbatas atau tak hingga. Nah, deret geometri ini terdapat menjadi dua jenis, yaitu konvergen dan divergen. Pada jenis konvergen ini, contoh deretnya itu 6, tambah 3, tambah 3 per 2, tambah 3 per 4, tambah 3 per 8, tambah 3 per 16, tambah seterusnya, dimana dapat kita simpulkan bahwa deret konvergen semakin ke kanan, maka bilangannya semakin kecil. Sedangkan pada divergen, contoh deretnya 2 tambah 4, tambah 8, tambah 16, tambah 32, dan seterusnya, dimana deret ini semakin ke kanan, bilangannya semakin besar. Berdasarkan rasionya, deret geometri konvergen ini rasionya terdapat pada di antara -1 dan 1, atau dapat kita tuliskan sebagai R mutlak lebih kecil dari 1. Sedangkan pada divergen, rasionya terdapat pada lebih kecil sama dengan -1 atau rasio lebih besar sama dengan 1. Dapat kita tulis juga sebagai berikut, yaitu R mutlak lebih besar sama dengan 1. Untuk mengetahui S tak hingga, rumus pada konvergen yaitu S tak hingga sama dengan A per 1 kurang R. Sedangkan pada divergen, S tak hingga sama dengan tak hingga karena deret semakin ke kanan semakin besar dan tak terhingga. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, kita beralih ke contoh, di mana tentukan jumlah deret geometri tak hingga berikut. Diketahui deret yaitu 2 tambah 1 tambah setengah tambah seperempat tambah seterusnya. Untuk menentukan jumlah deret geometri berikut, kita buat yang diketahui, yaitu A-nya, suku pertama, yaitu 2. Nah, selanjutnya kita mencari rasionya. Rumus rasio adalah suku kedua per suku pertamanya. Suku keduanya yaitu 1, dan suku pertamanya itu 2. Maka didapat rasio adalah setengah. Pada rasio ini diketahui bahwa rasio terdapat di antara -1 dan 1. Ini merupakan sifat dari deret geometri konvergen. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. S tak hingga sama dengan A per 1 dikurang R. A-nya sama dengan 2 dikurang 1 per 1 kurang R-nya setengah. 2 per 2 per 2 kurang 1 per 2. Maka S tak hingga diperoleh 4. Jadi jumlah deret geometri tak hingga dari 2 tambah 1 tambah setengah tambah seperempat tambah seterusnya adalah 4. Contoh keduanya yaitu rumus suku Kn suatu deret geometri adalah 4 pangkat minus n. Tentukan jumlah tak hingga deret tersebut. Pada soal diketahui bahwa suku Kn adalah 4 pangkat minus n. Nah, suku pertama adalah U1 sama dengan 4 pangkat minus 1, di mana 4 pangkat minus 1 adalah 1 per 4. Untuk mengetahui rasionya, suku kedua per suku pertama. Suku kedua yaitu 4 pangkat min 2, itu 1 per 4 pangkat 2. Maka dapat diperoleh rasionya yaitu suku kedua yaitu 1 per 4 pangkat 2 per suku pertama yaitu 1 per 4 sama dengan 1 per 4 kuadrat dikali 4 per 1. 1 per 16 kali 4 per 1. Maka diperoleh rasionya adalah 1 per 4. Nah, langsung kita masukkan ke dalam rumus, yaitu S tak hingga sama dengan A suku pertama per 1 dikurang R. Kita memakai rumus berikut karena rasionya 1 per 4, di mana rasio berada di antara 1 dan minus 1. A-nya 1 per 4 per 1 dikurang R-nya adalah 1 per 4. 1 per 4 per 4 per 4 dikurang 1 per 4 sama dengan 1 per 4 per 3 per 4. Maka diperoleh S tak hingganya 1 per 4 dikali 4 per 3. Maka S tak hingga sama dengan 1 per 3.
Perkenalkan, nama saya Kezia Isabel Stompul dengan NIM 21S25052. Di video ini saya akan membahas dua hal penting dalam deret tak hingga, yaitu deret geometri dan deret harmonik. Kita masuk ke contoh soal deret geometri. Di sini kita punya soal 5 ditambah 5/4 ditambah 5/4 pangkat 2 ditambah seterusnya. Sekarang kita identifikasi. Di sini kita dapat suku pertamanya atau A sama dengan 5 dan rasionya atau R sama dengan 1/4. Karena nilai mutlak rasio lebih kecil dari 1, maka deret ini disebut deret konvergen. Dan itu kita menggunakan rumus jumlah tak hingga, yaitu S tak hingga sama dengan A/1 kurang R. Kemudian kita substitusi menjadi S tak hingga sama dengan 5/1 dikurang 1/4 sama dengan 5/3/4, hasilnya 20/3. Jadi hasil akhirnya adalah 20/3. Kita lanjut ke soal berikutnya. Terdapat soal yaitu sigma dengan batas atas tak hingga dan batas bawah K sama dengan 1. Dari 2/5 pangkat K kurang 1. Kita ubah dulu jadi bentuk deret biasa menjadi 2 ditambah 2/5 ditambah 2/5 pangkat 2 ditambah seterusnya. Sehingga diketahui di sini suku pertamanya yaitu A sama dengan 2 dan rasionya sama dengan 1/5. Di sini juga R-nya lebih kecil daripada 1, maka ini disebut konvergen. Kita gunakan rumus yang tadi lagi, yaitu S tak hingga sama dengan A/1 dikurang R. Kita substitusi lagi, menjadi S tak hingga sama dengan 2/1 dikurang 1/5 sama dengan 2/4/5 sama dengan 10/4. Hasilnya yaitu 5/2. Jadi hasil akhir yang kita dapat itu 5/2 atau 2,5. Kita lanjut ke contoh soal deret harmonik. Di sini soal yang kita akan kerjakan yaitu sigma dengan batas atas tak hingga dan batas bawah K sama dengan 1 dari 1/K. Kalau kita tulis ke bentuk biasa, kita dapat 1 ditambah 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/4 dan seterusnya. Di sini bisa kita lihat bahwa sukunya semakin kecil, bahkan mendekati 0 jika kita teruskan. Deret ini adalah divergen. Artinya divergen maksudnya adalah jumlahnya terus membesar dan tidak berhenti. Walaupun angkanya kecil, jumlahnya tetap bertambah. Kita bisa kelompokkan misalnya menjadi 1/2, 1/3 ditambah 1/4 dan 1/5 ditambah sampai 1/8. Setiap kelompok itu nilainya masing-masing cukup besar sehingga totalnya akan terus naik tanpa batas. Kesimpulannya yaitu deret geometri dengan R lebih kecil dari 1 itu disebut deret konvergen. Sedangkan deret harmonik itu disebut
divergen walaupun sukunya itu kecil. Jadi kita tidak boleh hanya melihat suku mendekati 0, tapi harus benar-benar diuji. Sekian video pembahasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Parles Nenggolan dari Prodi Manajemen Rekayasa dengan NIM 21S25018. Jadi sini saya akan mempresentasikan apa itu derek teleskopik, bagian dari materi Madase 2. Yang pertama, judulnya derek teleskopik. Apa itu derek teleskopik? Analogi teleskop. Bayangkan sebuah teleskop genggam klasik yang dapat dipendekkan. Saat ditarik, ia terlihat panjang. Namun, saat ditekan, setiap bagian masuk ke bagian berikutnya hingga menyisakan hanya bagian ujungnya. Yang kedua, definisi matematis. Derek teleskopik adalah derek di mana suku-suku berurutan saling menghilangkan atau cancellation sehingga hasil akhirnya hanya menyisakan suku pertama dan suku terakhir. Di sini ada metode pecahan parsial. Langkah pertama yaitu dekomposisi. Untuk menyelesaikan derek seperti sigma 1 per buka kurung K tambah 1, K tambah 2, kita harus mengubah perkalian penyebut menjadi operasi pengurangan. Hasilnya 1 per K tambah 1, K tambah 2 sama dengan A per K tambah 1 ditambah B K tambah 2. Tujuannya adalah menemukan nilai konstanta A dan B. Di sini ada menemukan nilai konstanta. Langkah analisis yang pertama, persamaan identitas, persamaan atau hasilnya 1 sama dengan A, K tambah 2 ditambah B, K tambah 1. Lalu kita misalkan K sama dengan min 1, hasilnya 1 sama dengan A dikalikan dengan 1, tambah B dikalikan dengan 0, menjadi A sama dengan 1. Misalkan K sama dengan min 2, 1 sama dengan A dikali 0, ditambah B dikali min 1. Hasilnya B sama dengan min 1. Bentuk baru yang kita dapatkan menjadi 1 per K tambah 1 dikurang 1 per K tambah 2. Di sini ada efek domino teleskopik. Di sini ekspansi suku. Ini seperti contoh soal. Tuliskan beberapa suku pertama untuk melihat polanya. Di sini ada soalnya, Sn sama dengan setengah dikurang sepertiga ditambah buka kurung 1 per 3 dikurang 1 per 4 ditambah 1 per 4 dikurang 1 per 5 hingga seterusnya. Suku-suku di tengah saling menghancurkan secara berantai, menyisakan hanya suku pertama yaitu setengah dan suku terakhir yaitu 1 buka kurung N tambah 2. Analisis konvergensi. Ini adalah penyelesaian selanjutnya. Batas menuju tak terhingga. Saat jumlah suku N mendekati tak hingga, nilai suku terakhir akan mengecil menuju 0. Ini ada contoh soalnya. Limit N menuju tak terhingga, setengah dikurang 1 per N tambah 2 sama dengan setengah dikurang 0. Hasilnya menjadi setengah. Sifat derek teleskopik. Sifat derek teleskopik yang sederhana yaitu mengubah derek yang terlihat kompleks menjadi bentuk penjumlahan parsial yang elegan. Sifat derek teleskopik yang sifatnya kepastian memungkinkan kita menghitung nilai eksak dari derek tak hingga, bukan sekedar estimasi saja. Di sini ada tren jumlah parsial. Ini adalah visualisasi bagaimana Sn perlahan mendekati nilai konvergen 0,5 seiring bertambahnya jumlah suku. Dari N sama dengan 1 menuju N sama dengan 2 menuju N sama dengan 5 hingga N menuju tak terhingga. Di sini ada quotes. Matematika adalah bahasa di mana Tuhan menulis alam semesta dan derek teleskopik adalah salah satu puisi terindahnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.